Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Dengan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenohika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Koiso the Prim, Minister of Japan, declared to the people of Indonesia that they will set free in the future. I am happy and very touched by the power of infinite mind. Well, as expressed, gratitude for discretion and sincerity of government employees along with armies where has been furiously fulfilled its obligation, and those who for years have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenohika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenohika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan mempersembahkan rasa terima kasih kami. Panca Bangsa, Dongeng Teno bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa setanah air, perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia akan menghadapi bangsa baru, bangsa yang dimana akan mengguncangkan dunia. Maka dari itu, sidang kali ini kita akan membahas dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia ke depannya. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini mengatakan bahwa sidang BPUPKI resmi dibuka. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk mengeluarkan pendapatnya atau yang mempunyai usulan yang bagus agar menyongsong kemerdekaan Indonesia ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan pada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya mempunyai usul, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Saya setuju dengan pendapat Bung Sebaru. Kita, negara Indonesia, membutuhkan suatu ideologi untuk mempersatukan semua perbedaan. Berhubung Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari budaya, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita membutuhkan fondasi
untuk mempersatukan semua perbedaan tersebut. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mendengar usul yang telah diutarakan kemarin, saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin, yaitu meliputi yang pertama, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai pendapat Anda yang sangat luar biasa. Tapi perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini beragama atau bermayoritas agama Islam. Maka dari itu saya berpendapat bahwa Indonesia harus berlandaskan ajaran agama Islam. Mohon maaf, kita di sini membutuhkan dasar negara, bukan cuma ketegangan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Muhammad Yamin, karena menurut saya ide-ide sudah jelas. Karena mengandung unsur ketuhanan yang sebaiknya disepakati Indonesia, karena Indonesia sangat beragam. Apakah ada selain Tenang saudara. Kalau sidang kita seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang hari ini sampai besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat siang para peserta rapat. Baik, di sini kita akan membahas lagi bahasan rumusan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum sempat mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, laporan hasil kemarin akan dilaporkan oleh Panji Siroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu, kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi, poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada lagi gunanya kita mempersoalkan soal agama. Semua agama dan keyakinan menuju kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas di rapat ini. Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritas agama Islam. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan pendapat Bung Hatta. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah ideologi negara atau dasar negara, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan pribadi harus dihilangkan di rapat ini. Kalau Anda tidak menyetujui, silakan keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah berkumpul dan melakukan rapat selama 3 hari lamanya. Akan tetapi, kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok terpaku dalam kelompok kepentingan masing-masing. Maka dari itu, saya, Insinyur Soekarno, akan mengusulkan rumusan negara yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini bukanlah hanya untuk satu agama saja. Tuhan yang universal, sehingga bisa diterima di semua kalangan ataupun lapisan masyarakat. Segala rakyat yang mempunyai masing-masing agama, itu saya beri nama Pancasila. Semoga kita bisa melalui segala problematika dalam bangsa yang merdeka. Merdeka! Sebentar. Bagaimana hasil rapat kemarin tentang bahwa dasar negara harus berlandaskan Islam? Apakah saya bisa berpendapat? Dipersilahkan. Bagaimana kalau dalam waktu rehat ini kita membentuk suatu badan yang dapat menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung karena kita belum bisa mendapatkan dasar negara, maka bagaimana kalau kita membentuk panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta Abikusno Tujokro Sujoso mengetahui Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan pada 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilahkan untuk menyampaikan supung. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Baik, saya selaku Ketua Panitia akan melaporkan hasil kerja Panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang disahkan kelak Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan di sidang kita kali ini
adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia adalah seluruh pulau Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kabar ini diberitahukan langsung oleh Terauchi kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi Panglima. Jika kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan berangkat nanti sore. Baiklah, terima kasih Bu. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan satu hal, bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunihiko Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, saya sangat setuju karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyusun kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyelenggarakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat mungkin pada tanggal 24 Agustus 1945. Saya akan pikirkan kembali permintaan Anda, karena hal ini harus dibicarakan dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu, saya akan mundur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan, Bu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Selamat pagi, Bu. Ada hal yang perlu saya bicarakan. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, Bu. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi, permasalahannya apakah Bung Karno setuju atau tidak? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengan beliau, Wis.
Betul Bung, kekerasan bukan cara yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, keempat golongan muda datang ke kediaman Insinyur Soekarno untuk memintanya segera memproklamasikan kemerdekaan. Selamat siang, Bung. Siang, silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung Karno, Jepang telah menyerah. Dan kami minta Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang lebih berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Iya betul. PPKI lebih mengerti, lebih tahu apa-apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan itu adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba kembali di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu juga datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Selamat malam, Bung Karno. Malam. Ada maksud apa lagi saudara-saudara datang kemari? Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leher saya. Setelah saya ke pojok sana, potonglah leherku pada malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa yang silam. Kita sekarang akan menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai negara kita ini. Kalau saudara tidak setuju dengan pendapat saya dan menganggap telah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Kenapa harus menunggu Bung Karno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai warga negara? Kami bertiga telah membicarakan dengan baik-baik dengan Jepang. Saya takut jika Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika bertindak salah akan menyebabkan pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir tidak cukup untuk melawan bersenjata dan kesiapan total dari Jepang. Coba, apa yang kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak Indonesia? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak dapat bantuan dari Jepang ataupun sekutunya. Coba bayangkan, bagaimana kita bergerak dan tegak di atas negara kita sendiri. Jadi, sekarang saya mohon kepada saudara-saudara sekalian sejenak untuk merunding, karena saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang perhitungan dan takut akan memakan korban jiwa dan harta. Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, Soekarno enggan menerima usulan dari kami. Bagaimana kalau kita culik saja? Diculik?
Iya, kita culik. Di mana kita akan membawanya? Bagaimana kalau kita membawanya ke Rengas Dengklok supaya Jepang tidak bisa mempengaruhinya? Baiklah, saya akan menghubungi Laksamana Maeda mengenai hal ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka segera melaksanakan proklamasi. Bisakah Bung menyediakan tempat untuk menculik Soekarno dan Hatta? Ya, bisa. Saya akan menjamin tempatnya dan menjamin keamanan, Bung. Pada pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana ini? Lagi pula, kenapa aku harus dibawa? Rengas Dengklok ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian katakan ini? Jika itu benar, kita belum bisa menyerang Jepang karena pasukan Jepang di Jawa masih utuh. Ini kesepakatan kami. Bung Hatta harus ikut ke Rengas Dengklok. Ayolah Bung, waktu sudah hampir habis. Baiklah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung harus ikut ke Rengas Dengklok sekarang juga. Kenapa saya harus ikut? Ini sudah menjadi kesepakatan kita, Bung, untuk membawa Hatta dan Anda ke Rengas Dengklok. Kalian tidak tahu, saya mempunyai seorang istri dan 1 anak. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Anak kita menangis ketakutan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang akan membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Saya tidak bisa berpisah dengan keluarga saya. Jikalau saya mengikut dengan kalian, maka keluarga saya juga harus ikut. Baiklah, istri dan anak Bung kami ikutkan ke Rengas Dengklok sekarang juga. Baiklah. Siap. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Bagaimana kalau seperti ini? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Bagaimana kalau begini? Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945. Selesai? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Selanjutnya, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Tidak, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Baiklah, saya akan menandatangani bersama dengan Bung Hatta. Soekarni, tolong panggilkan Sri Temelik dan BM Dia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. BM Dia, tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tetapi, di mana kita akan melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Bagaimana, setuju? Setuju. Ini teks proklamasi yang harus ditandatangani. Tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pada Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi
sekaligus penaikan sang saka merah putih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini kibarkan bendera merah putih ini sebagai pertanda awal kemerdekaan Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menjalankan tugas. Saya akan menyuruh anak cicit saya untuk mengibarkannya.